kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Di dalam setiap pertemuan-pertemuan kita percaya akan ada selalu berkat Tuhan yang baru setiap hari dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kali ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama, Petrus dan Kornelius. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 3, dalam penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ayat yang keempat, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Haleluya. Puji nama Tuhan. Di sini kita bertemu atau mengenali satu pribadi yang bernama Kornelius. Kita percaya bahwa setiap nama-nama yang diceritakan atau memiliki kisah hidup di dalam Alkitab ini dicatat di dalam firman Tuhan pasti memberikan satu pelajaran yang berharga untuk kita pelajari. Baik hidup mereka yang berkenan kepada Tuhan, baik juga ada peristiwa-peristiwa dalam diri mereka yang berkenan kepada Tuhan. Semua ini tentunya mengandung pelajaran yang menjadi berkat untuk kita ketika kita membaca dan mempelajari tentang kehidupan mereka. Dan pada saat ini kita melihat ada seorang yang bernama Kornelius di Kaisaria, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, ya. Dan di ayat yang kedua kita melihat di sini bahwa Kornelius ini adalah seorang yang saleh. Selain saleh, ia dan seisi rumahnya juga takut akan Allah. Haleluya. Tentunya ini yang menjadi kerinduan setiap kita. Seperti Kornelius, seorang yang saleh dan dia juga memiliki anggota keluarga bahkan seisi rumahnya adalah orang-orang yang takut akan Allah. Dan ini pasti menjadi kerinduan atau sukacita bagi siapa saja selain kita yang sudah hidup berkenan kepada Tuhan, mempertahankan kehidupan kerohanian kita, iman percaya kita untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang saleh. Kita juga merindukan seisi rumah kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, menantu, cucu, mertua, bahkan orang-orang yang ada di dalam rumah kita, para pekerja kita juga menjadi orang-orang yang takut akan Allah. Dan ini adalah sukacita yang luar biasa. Setelah dia adalah seorang yang saleh, seisi rumahnya juga takut akan Allah dan dia juga memiliki kebiasaan yang sangat baik, yaitu memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Yang ketiga yang dilakukan oleh Kornelius adalah memberi banyak sedekah. Di dalam memberi sedekah ini kita mengutamakan melakukan pemberian-pemberian kepada saudara seiman. Dan sedekah ini tidak hanya berupa uang. Yang mempunyai kemampuan untuk memberikan sedekah berupa uang, kita boleh memberikannya atau mensedekahkannya. Tetapi mungkin ada sebagian besar dari antara kita berkata, bagaimana jika saya memiliki keuangan yang pas-pasan, tetapi saya selalu ingin menjadi orang baik, saya selalu ingin memberi sedekah kepada orang lain, orang banyak. Jangan sedih, jangan khawatir, karena apa? Pemberian sedekah ini tidak hanya berupa uang, tetapi berupa kekuatan, berupa nasihat, penghiburan yang kita alirkan, yang kita berikan kepada orang lain. Di saat orang susah, ya kita justru memberikan jalan keluar. Jika dimintai pendapat, ya kita memberikan emosional berupa sukacita, tertawa, nasihat, bahkan mungkin kita mendoakan
saat orang lain tidak tahu bahwa kita sebenarnya mendoakan masalah dan pergumulan mereka. Itu juga adalah sedekah, saudara. Apapun perbuatan baik yang kita lakukan bagi orang lain, walaupun tidak berupa materi, itu adalah sedekah. Dan Cornelius hidupnya saleh, bahkan dia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Yang ketiga yang ia lakukan adalah memberi banyak sedekah kepada orang Yahudi. Dia sangat diberkati oleh Tuhan dan dia juga menjadi berkat bagi orang banyak. Sebagai umat-umat pilihan Allah yang senantiasa ingin dituntun hidupnya kepada jalan dan kebenaran, mari mulai hari ini kita memberikan berbagai-bagai kebaikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Terutama kepada saudara-saudara seiman. Percayalah, jika berkat-berkat atau sedekah yang kita berikan itu kita lakukan dengan penuh ketulusan. Ingat, harus dengan penuh ketulusan. Dan jangan menginginkan ketika kita berbuat baik agar orang yang kita sudah tolong dengan kebaikan kita itu nanti akan membalasnya juga dengan kebaikan. Jangan memiliki motivasi seperti ini. Jika kita memang melakukan kebaikan, lakukanlah dengan penuh ketulusan. Setiap perbuatan baik kita tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuatlah sedekah kepada siapa saja. Dengan hal-hal yang kecil. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lakukan. Kalau kita sebagai bawahan ya. Jangan hanya ketika terlihat oleh atasan. Kita baru bekerja dengan giat. Ya, dengan datang tepat waktu ataupun sebelum waktunya, walaupun tidak dilihat oleh atasan kita, bahkan bekerja dengan sebaik-baiknya saat tidak dikontrol, itu juga sedekah, saudara. Kenapa? Karena kita melakukan kebaikan demi orang lain, demi orang banyak, demi sekitar kita. Cornelius melakukan hal ini. Kemudian dia memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Haleluya. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang suka berdoa kepada Allah? Ingat, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan bukan hanya berisi permintaan. Saya yakin Cornelius bukan hanya seorang yang suka berdoa dengan mengisi banyak permintaan sehingga dia dipuji oleh Tuhan sebagai seorang yang suka berdoa kepada Allah. Tetapi dalam setiap doa-doa kita, sudahkah kita memuji dan meninggikan nama Tuhan? Sudahkah kita mengisinya dengan ucapan syukur kepada Tuhan? Sudahkah kita mengisinya dengan memuja Tuhan? Sudahkah kita mengisinya dengan perkataan-perkataan iman walaupun kita belum mendapatkannya, tapi kita bersyukur, terima kasih Tuhan bahwa saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya bersyukur Tuhan bahwa Tuhan sudah menjawab setiap masalah dan pergumulan saya. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakit saya. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan keperluan saya. Sudahkah kita mengisi doa-doa kita dengan permohonan ucapan syukur? Harus dengan ucapan syukur. Tanda kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan sanggup melimpahkan berkat-berkat-Nya serta kasih karunia-Nya kepada kita. Dan Cornelius dipuji karena dia adalah seorang yang suka berdoa kepada Allah. Dan saya percaya, kita percaya doa-doa yang dinaikkan Cornelius ini adalah doa-doa yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Cornelius adalah seorang yang saleh. Ia dan seisi rumahnya adalah orang-orang yang takut akan Allah. Dia rajin atau banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi. Dan yang keempat, Cornelius adalah seorang yang suka berdoa kepada Allah. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh Cornelius ini. Di ayat yang selanjutnya kita melihat di ayat yang ketiga. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ayat yang keempat, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Haleluya.
kehidupan kekristenan kita, perjalanan kita bersama Tuhan tidak bergantung dari berapa lama kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mungkin sudah belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun kita menjadi seorang Kristen. Tetapi kehidupan kekristenan kita itu ditandai dengan seberapa sering kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Seberapa sering saudara bertemu dengan Tuhan. Bagaimana mungkin saya bertemu dengan Tuhan? Tuhan kan oknum yang tidak terlihat, benar. Tetapi di dalam kehidupan kita sendiri pun ada Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata bahwa dia tidak pergi, dia pergi sementara dan dia memberikan penolong yang lain kepada kita. Siapa itu? Roh Kudus. Jadi Yesus ketika dia sudah naik ke surga, dia memberikan dirinya yaitu Roh Kudus kepada kita yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan percayalah bahwa setiap kali kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Roh Kudus sendiri pun akan bertemu dengan kita. Dan seberapa sering kita mengalami pertemuan dengan Tuhan, seberapa sering kita mendengar suara Tuhan, itulah tanda kekristenan kita adalah kekristenan yang hidup dan bertumbuh. Tidak hanya sekedar beribadah, tapi kita nggak merasakan apa-apa. Ketika kita mendengarkan khotbah, rasanya kita seperti mendengar sesuatu yang biasa-biasa saja. Tidak ada rema di dalamnya. Ya, kita melakukan pujian penyembahan, kita merasa itu pujian penyembahan yang biasa-biasa saja. Sedikit pun kita tidak merasakan ada kehadiran Tuhan di sana. Bahkan mungkin kita menyalahkan pemimpin pujiannya, merasakan bahwa pimpinan pujian itu tidak memberikan roh yang sama dengan kita. Padahal sebenarnya kita yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Cornelius, selain dia adalah orang-orang yang saleh, dia adalah orang yang saleh. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan ini memanggil namanya. Haleluya, Cornelius. Saudara rindu nama saudara dipanggil juga sama Tuhan? Saya rindu. Di dalam kehidupan saya, rasanya akan menjadi satu sukacita yang luar biasa. Ketika satu saat, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan memanggil nama kita. Santi atau siapa nama saudara, ya Tuhan memanggil nama kita. Wow, saya sangat bersukacita. Saya percaya kita pasti akan mengalami sukacita yang luar biasa. Dan Cornelius segera menjawab, ada apa Tuhan? Dan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan ini, malaikat Tuhan itu menjawab, semua doamu dan semua sedekahmu naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Haleluya. Berarti di sini kita boleh saya mengambil kesimpulan bahwa ada juga doa-doa dan ada juga sedekah yang tidak naik kepada Tuhan. Karena di sini Tuhan jelas mengatakan kepada Cornelius bahwa doa dan sedekahnya itu naik ke hadirat Allah. Bahkan bonus yang diterima oleh Cornelius adalah selain dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya Allah berkata Allah mengingat engkau. Haleluya. Semua doa, semua sedekahnya itu naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat Cornelius. Buktinya Allah memanggil nama Cornelius. Puji nama Tuhan. Haleluya. Satu sukacita yang sangat luar biasa ketika di dalam kehidupan kita. Pernahkah atau kapan terakhir kali ketika kita berdoa, bertemu muka dengan Tuhan, benar-benar merasakan perjumpaan dengan Tuhan? Jika saudara sudah lama tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mulai hari ini kehidupan Cornelius ini mengingatkan kita kembali bahwa hal itu masih mungkin terjadi. Tapi mari kita sama-sama belajar untuk kita menjadi orang yang saleh. Untuk orang-orang seisi rumah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, walaupun terkadang ada yang berkata, wah itu tidak bisa di dalam kendali saya. Tidak apa-apa. Ya, yang penting kita adalah seorang yang saleh. Masalah ada orang-orang di dalam rumah kita yang belum mengalami pertobatan, tidak masalah. Doakan mereka.
agar mereka juga mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kita memberi sedekah, banyak sedekah. Bahkan yang keempat, kita adalah orang-orang yang suka berdoa kepada Allah. Percayalah, jikalau ini kita lakukan, hidup Cornelius berkenan kepada Tuhan sehingga dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari alami perjumpaan dengan Tuhan. Mari doa-doa kita, bahkan sedekah kita itu menjadi sesuatu yang naik ke hadirat Allah dan berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengingat kita. Luar biasa. Kalau Tuhan sampai mengingat kita, itu sesuatu yang luar biasa. Mari saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita catatkan nama kita dan jangan sampai keselamatan kita itu hilang, ya. Karena keselamatan itu bisa hilang. Izinkan agar Tuhan selalu mengingat kita. Izinkan agar nama itu kita pastikan tetap ada di dalam buku kehidupan. Haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari alami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya.